Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Feng Chan dan Feng Lin yang berniat meninggalkan kehampaan Laut Barat masih ditemukan oleh para prajurit Taisu. Pengejaran ini mengakibatkan 5 bahtera meledak dan membunuh orang-orang yang ada di dalamnya. Para prajurit Taisu juga menyerang bahtera yang ditumpangi Feng Chan dan Feng Lin. Namun tepat ketika mereka akan melakukan pembantaian di dalam bahtera tersebut, tubuh prajurit Taisu itu tersapu oleh gelombang api dan terlempar. Di saat yang sama, sosok Xiaoyan yang melesat dengan kecepatan tinggi muncul tepat di depan Feng Chan dan Feng Lin. Saat melihat sosok kurus di depan mereka, mata Feng Chan dan Ling Fei tidak bisa untuk tidak terkejut. Mereka tidak menyangka akan muncul seseorang untuk menyelamatkan mereka di saat paling kritis. Beraninya kamu melawan Taisu, kau mencari kematian. Beberapa prajurit Taisu yang terkejut oleh kemunculan Xiaoyan langsung memandang Xiaoyan tanpa rasa takut. Segera semua prajurit Taisu bergegas menuju ke arahnya. Xiaoyan mendengus dingin. Matanya dipenuhi niat membunuh yang kuat saat melihat para prajurit Taisu. Bagi Xiaoyan, para prajurit Taisu ini sudah tidak lagi menimbulkan ancaman apapun. Detik berikutnya, seorang prajurit Taisu yang bergegas maju lebih dulu langsung dihantam dengan tinju Xiaoyan yang bersinar oleh cahaya keemasan. Saat prajurit Taisu terkena tinju Xiaoyan, tubuhnya langsung bergetar hebat. Bahkan dengan armor dewa palsu yang melindungi tubuhnya, ia masih tidak mampu menahan pukulan dari keabadian fisik alam leluhur. Seketika armor dewa palsunya meledak dan sosok di dalamnya juga hancur berkeping-keping. Hanya dengan satu pukulan, telah mengubahnya menjadi potongan daging cincang yang berceceran. Sial, mengapa masih ada keberadaan setingkat ini di kehampaan Laut Barat? Mundur, kita bukan tandingannya. Segera salah satu dari mereka menyadari ada yang salah dan memilih untuk melarikan diri. Meskipun para prajurit Taisu ini tidak memiliki jiwa, namun mereka memiliki kecerdasan tertentu jika dibandingkan dengan boneka. Tapi bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memberi mereka kesempatan untuk kabur? Sosoknya mengambil satu langkah ke depan. Guntur jile meledak di bawah kakinya, lalu sosoknya melesat dengan kecepatan seperti kilat. Teriakan menyedihkan terus terdengar dari waktu ke waktu. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat dan menghantam setiap prajurit Taisu pada satu waktu. Hanya dalam waktu singkat, semua prajurit Taisu yang mencoba melarikan diri itu tewas dengan mengenaskan. Tubuh mereka hancur berkeping-keping, sehingga darah dan dagingnya berceceran kemana-mana. Ketika menghadapi Taisu, Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Untuk Taisu yang sudah membantai seluruh makhluk hidup dan mencuri sumber daya kehampaan Laut Barat, bagaimana mungkin Xiaoyan masih menunjukkan toleransinya? Jadi saat menghadapi prajurit Taisu ini, Xiaoyan mencurahkan kemarahannya dengan tinjunya. Adapun para prajurit yang tersisa, mereka telah ditangani oleh para keabadian dewa atas perintah Xiaoyan. Kalian berdua lama tidak bertemu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, tidak heran mengapa sangat familiar. Jadi ini benar-benar kamu, ucap terkejut Feng Chan. Bagus jika kamu masih mengingatku. Ngomong-ngomong, bukankah kamu sudah meninggalkan kehampaan Laut Barat? Kenapa kalian masih berada di sini? Tanya Xiaoyan. Pada saat itu Xiaoyan membantu mereka dari pengepungan Taisu di alam psionik dan menyuruh keduanya meninggalkan kehampaan Laut Barat sesegera mungkin. Feng Chan lalu berkata, sebenarnya alam psionik kami belum sepenuhnya hancur dan masih ada beberapa anggotaku yang tersisa. Oleh karena itu aku dan saudari Feng Lin memilih kembali lagi untuk menyelamatkan mereka. Namun saat kami hendak pergi, kami ditemukan oleh kelompok Taisu. Jika bukan karena bantuanmu, aku khawatir sudah tidak ada lagi orang-orang dari alam psionik. Untuk itu aku sangat berterima kasih kepadamu, ucap Feng Chan. Lalu kemana kamu berencana pergi sekarang? Tanya Xiaoyan. Sekarang alam psionik telah dihancurkan total. Kami sudah tidak memiliki rumah. Adapun kemana kami pergi, kami juga tidak tahu, ucap Feng Chan sambil tersenyum pahit.
Kalau begitu ikutlah denganku. Sekarang Sensi sudah tidak aman lagi. Setelah Xiaoyan mengatakannya, Feng Chan dan Feng Lin yang sedang berdiri langsung menangkupkan tangannya. Feng Lin sepertinya masih ingat, selama kompetisi 10.000 alam di bintang Minghe saat itu, dia tidak pernah menatap Xiaoyan. Namun seiring berjalannya waktu, Xiaoyan telah berkembang menjadi eksistensi yang berada di luar jangkauannya. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia masih memperlakukan mereka dengan sangat hangat dan menghargai sebuah hubungan. Hal ini secara tidak langsung membuat Ling Fei sangat mengaguminya. Kekuatan bukanlah modal untuk merajalela. Tentu saja orang yang benar-benar kuat tidak akan menganggap rakyat jelata sebagai semut hanya karena kekuatannya sendiri. Orang-orang lain dari alam psionik yang ada di dalam Bahtera juga tahu bahwa Xiaoyan adalah penyelamat mereka. Jadi mereka berdiri satu demi satu, kemudian menangkupkan tangan mereka ke arah Xiaoyan. Ini adalah beberapa ramuan penyembuhan. Ambil dan distribusikan ke semua orang, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengeluarkan botol giok. Meskipun itu bukan ramuan pemulihan yang bagus, namun itu sudah bisa dianggap kualitas terbaik bagi Feng Lin dan Feng Chan. Apalagi dengan situasi Sensi saat ini. Pil obat bukan sesuatu yang bisa mereka beli hanya karena mereka mau. Dalam peperangan, status sang alkemis juga meningkat pesat karena kelangkaan obat mujarab. Selama berjalannya perang, maka pil obat juga merupakan persediaan yang sangat penting. Terutama adalah pil penyembuhan, yang kini menjadi sangat langka setelah sumber energi alam sudah tidak ada lagi. Jadi bisa dikatakan bertemu Xiaoyan merupakan keberuntungan yang sangat luar biasa bagi kelompok mereka. Saat melihat pil penyembuhan ini, mereka berdua tertegun hingga tidak mampu berkata apa-apa. Pulihkan luka kalian sesegera mungkin. Karena kalian mampu bertahan meski terjadi bencana, maka berjuanglah bersamaku untuk membalaskan dendam mereka yang telah mati, ucap Xiaoyan berkata dengan nada suara serius. Alam psionik sebagian besar mengembangkan budaya mereka pada kekuatan jiwa. Kemampuan semacam itu sangat luar biasa dan tidak semua orang bisa mencapainya. Hanya saja mereka cukup sial untuk melawan orang-orang dari Taisu. Mereka masih tidak bisa menahan kekuatan penghancur dari ribuan prajurit Taisu. Dan pada akhirnya alam psionik mereka hancur. Taisu tidak melepaskan satu planet pun di kehampaan Laut Barat. Mungkin hanya mereka yang cukup kuat yang dapat meninggalkan kehampaan Laut Barat. Namun ada banyak sekali makhluk hidup yang tidak dapat meninggalkan bintang. Sehingga mereka akan berakhir bersama keruntuhan seluruh kehampaan Laut Barat. Semua makhluk hidup di sini hampir punah. Itu sebabnya ada begitu banyak kebencian di sini. Di dalam Bahtera, Xiaoyan juga mendistribusikan pil penyembuhan kepada setiap orang yang berada di Bahtera lainnya. Dan membiarkan orang-orang yang masih selamat ini mengikutinya ke dunia bawah. Setiap kali kalian bertemu orang-orang yang mengenakan armor dewa palsu, bunuh mereka semua tanpa melepaskan satupun. Xiaoyan segera memberi perintah kepada 50.000 keabadian dewa. Dan mereka semua menangkupkan tangan sebagai tangkapan. Tentu saja tidak ada keraguan tentang kekuatan tempur orang-orang ini. Setelah memberikan perintah, Xiaoyan memimpin bergerak menuju lubang cacing dan mengikuti petunjuk peta bintang yang diberikan Ratu Kuil kuno. Tidak lama setelah memasuki lubang cacing, pemandangan yang muncul sekali lagi mengejutkan Xiaoyan. Lubang cacing raksasa yang dulunya makmur kini tidak hanya sunyi, tetapi ada banyak puing-puing bangkai Bahtera yang tak terhitung jumlahnya. Suhu di dalam lubang cacing sangat rendah, sehingga siapapun yang jatuh di sini akan berubah menjadi patung es. Saat kelompok Xiaoyan bergerak maju, seseorang bisa melihat dengan mata telanjang bahwa ada mayat-mayat mengambang yang memenuhi bangkai Bahtera. Dan saat mereka terus maju, benturan di Bahtera semakin sering terjadi. Hal ini seolah mereka sedang berjalan di tengah hujan. Setelah mengamatinya dengan hati-hati, Xiaoyan mengetahui bahwa semua ini disebabkan oleh banyaknya mayat yang berserakan. Ekspresi wajah Xiaoyan menjadi sangat suram. Suasana hatinya tertekan hingga batasnya. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, rupanya ada banyak Taisu yang sepertinya menunggu di lubang cacing. Lihat, sepertinya seseorang datang. Jumlah mereka juga sangat besar. Tampaknya mereka cukup pintar untuk dapat bersembunyi dari pembantaian. Tetapi sayangnya jika mereka ingin keluar dari kehampaan Laut Barat, maka mereka harus melalui lubang cacing ini. Dan bertemu dengan kami di sini merupakan akhir dari keberuntunganmu. Salah satu sosok Taisu itu berkata dengan percaya diri. Tunggu dulu, hanya mereka yang memiliki tubuh fisik cukup kuat yang berani memasuki lubang cacing rusak ini. Mungkinkah mereka adalah keabadian dewa? Mereka juga tidak berniat berbalik bahkan setelah melihat kami, jawab salah satu prajurit Taisu itu. Saat prajurit Taisu masih ragu-ragu, ada sinar api telah muncul di lubang cacing dari Bahtera Xiaoyan. Salah satu prajurit Taisu itu langsung bergerak maju karena penasaran. Namun sebelum sosok itu mendekat, cahaya api itu yang tak lain adalah bunga teratai yang sangat indah dan menggemaskan langsung meledak.
Saat berikutnya badai energi kekerasan yang seperti tsunami menyapu ke depan, menabrak Bahtera Taisu, dan menyebabkan bahtera yang mereka naiki juga meledak. Kejutan yang tiba-tiba ini langsung membunuh semua prajurit Taisu tanpa tersisa. Ketika para keabadian dewa yang berada di Bahtera Tabut memandang Xiaoyan, mata mereka tidak bisa untuk tidak tercengang. Bagaimanapun, mereka masih terus mempertimbangkan bahaya saat memasuki lubang cacing. Tapi Xiaoyan sama sekali tidak takut. Hal ini membuat mereka merasa bahwa Xiaoyan pasti menyembunyikan kekuatannya. Sementara itu Xin diperlihatkan di lubang cacing menuju kehampaan Beiming. Saat ini ada raksasa persegi di sudut kehampaan Beiming. Dan ini adalah kapal induk milik Taisu. Apa? Banyak prajurit Taisu mati di kehampaan Laut Barat? Cepat kirim seseorang ke sana untuk menangkap bajingan itu. Sebuah suara terkejut bergema. Di bawah perintahnya, bahtera kecil yang tak terhitung jumlahnya dikirim keluar dari dalam kapal induk. Dan ribuan prajurit Taisu itu siap menuju kehampaan Laut Barat. Setelah mendapatkan sumber daya dari dunia sensi, Taisu dapat mengembangbiakan sejumlah besar tubuh yang dapat digunakan untuk armor dewa palsu mereka. Meskipun pasukan ini tidak bisa mengatasi keabadian dewa, namun ini sangat mematikan bagi mereka yang memiliki kemampuan bertarung di level keabadian kaisar. Ini sangat aneh. Bukankah kehampaan Laut Barat tidak ada makhluk kuat? Selain itu, hampir semua makhluk hidup di sana sudah dihancurkan oleh prajurit Taisu kita. Tetapi mengapa ada banyak prajurit Taisu kita yang mati? Mungkinkah ada keabadian dewa yang muncul di kehampaan Laut Barat? Jika seperti itu, aku khawatir akan sia-sia mengirim ribuan prajurit Taisu ini. Kali ini aku harus mengambil tindakan sendiri. Salah satu sosok ini mengenakan armor dewa palsu tanpa pelindung kepala. Dia memiliki sosok yang tinggi dan lurus dengan penampilannya yang luar biasa. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.